Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devani Tiara Catur Anggraini. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Teknik Industri. Pada video media pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang Pitagoras. Kira-kira teman-teman tahu nggak Pitagoras itu apa? Nah, pengertian dari Pitagoras tersendiri adalah merupakan teorema yang menunjukkan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, berikut merupakan pengenalan teorema Pitagoras. Siapa sih penemu rumus Pitagoras itu? Nah, penemu rumus Pitagoras itu merupakan Bapak Pitagoras sendiri, teman-teman. Beliau merupakan ahli matematika yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Lamia. Nah, Bapak Pitagoras ini dijuluki sebagai Bapak Bilangan. Beliau juga menyatakan bahwa sisi kuadrat miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah sisi kuadrat tegaknya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Beliau juga yang membuktikan pengamatan ini secara matematis. Jadi sebelumnya itu memang sudah ada yang melakukan pengamatan ini, tetapi hanya beliau yang melakukan pengamatan ini secara matematis. Nah, yang tadi merupakan sedikit pengenalan tentang teorema Pitagoras. Lalu ada loh pembuktian teorema Pitagoras. Berikut merupakan pembuktian teorema Pitagoras. Nah, berikut merupakan pembuktian rumus Pitagoras. Pitagoras itu identik dengan segitiga siku-siku dan sudutnya itu 90 derajat, di mana A-nya itu merupakan sisi alasnya, B-nya sisi tegaknya, dan C-nya itu merupakan sisi miring atau sering disebut hipotenusa. Nah, di sini saya akan membuat si segitiga ini menjadi 4. Saya bakal copy jadi 4. Lalu saya mempunyai persegi. Nah, persegi warna biru ini, dimana si segitiga 4 segitiga ini bakal saya pindahin ke persegi biru ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lalu luas persegi besar ini, sama dengan luas persegi yang berwarna biru. Ditambahkan dengan, karena di sini ada 4 segitiga, berarti ditambahkan dengan luas 4 segitiga. Lalu kita tinggal hitung nih luas persegi besar. Di sini kan persegi itu rumusnya adalah sisi dikali sisi. Nah, sisi kali sisinya itu A plus B, berarti A plus B dikuadratkan karena luas persegi itu sisi kali sisi. Lalu sama dengan luas persegi biru ini kan C, sisinya C. Sisi kali sisi berarti jadinya C kuadrat ditambahkan luas 4 segitiga. Nah, di sini kan segitiganya ada 4. Dan rumus segitiga adalah 4 dikali rumus segitiga adalah setengah dikali AB. Karena ini adalah alasnya A dan tingginya itu B. Nah, ini tinggal kita jabarin nih. Kalau kita jabarin, ini jadinya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah, nah ini tinggal kita coret aja nih. Nah, jadi 2AB. Lalu ini kan karena ada 2AB sama dengan 2AB juga. Nah, ini bisa kita coret.
jadi si 2AB nya itu bisa kita coret karena dia jadinya pengurangan dan habis. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, berarti terbukti dong kalau misalnya rumus Pythagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti terbukti. Yang tadi itu merupakan sedikit penjelasan tentang pembuktian teorema Pythagoras. Nah, seperti pada gambar di samping nih teman-teman. Di situ kita lihat ada sisi AB, luas sisi persegi AB dan luas persegi sisi CA. Nah, kalau kita perhatiin itu luas persegi sisi AB dan CA itu sama loh teman-teman seperti pada sisi BC. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas persegi pada sisi BC sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan CA. Nah, begitu teman-teman. Jadi terbukti ya sekarang kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, berikut ada contoh soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Yuk mari kita bahas teman-teman contoh soalnya. Ini ada contoh soalnya nih. Oh ya teman-teman, daripada kita bingung nentuin sisi miring atau tegaknya, kita berpatokannya sama sudut aja ya. Jadi, ini sudutnya ada di sini. Lalu kita lihat di depannya ada siapa. Nah, berarti di sini ada BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, di sini juga kan udah diketahui nih AB sama AC-nya berapa. Berarti tinggal kita masukin aja. AB-nya itu 3 kuadrat. Lalu AC-nya itu ada 4 kuadrat. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya teman-teman. Nah, 3 kuadrat itu berapa? 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat itu berapa? 4 kuadrat 16. Nah, maka BC-nya adalah 9 ditambah 16 berapa? Akar dari 25, karena BC-nya itu kuadrat. Biar kuadratnya hilang, berarti kita akarin. Nah, akar dari 25 itu adalah 5. Maka BC-nya adalah 5. Ya, kita tulis di sini BC-nya 5 ya. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Baris pertama itu A ya, teman-teman. Nah, kita lihat juga ini yang diketahuinya itu apa aja. Di sini ada A-nya itu 3, B-nya belum diketahui, C-nya 8, D-nya 10, E-nya belum diketahui. Nah, sini ada dua segitiga, ada segitiga kecil sama segitiga besar ya teman-teman. Aduh, coret. Kita hapus dulu. Kita lihat nih yang belum diketahui itu kan E sama B ya. Nah, kita lihat si sudut siku-sikunya itu kemana. Di depan sudut siku-siku itu ada siapa? Nah, di depan sudut siku-siku itu kan ada E. Berarti E kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, di sini yang diketahui itu cuma C-nya doang ya teman-teman, B-nya belum diketahui. Berarti kita juga harus nyari si B-nya dulu agar kita dapat mencari E-nya itu berapa. Nah, gimana nih cara nyari si B kuadratnya itu? Pakai segitiga yang besar ya teman-teman. Nah, ini pakai segitiga yang besar ya. Nah, kita lihat nih. D kuadrat berarti sama dengan C kuadrat, yang udah diketahui itu C kuadrat, ditambah B plus A kuadrat atau A plus B kuadrat ya teman-teman. Nah, lalu tinggal kita masukin nih D kuadratnya berapa? D kuadratnya itu 10 kuadrat sama dengan C
C kuadratnya berapa? C kuadratnya itu 8, di 8 kuadrat ditambah A plus B kuadrat. A plus B nya kuadrat kita biarin aja ya teman-teman, gak usah kita ganti dulu angkanya. Nah 10 kuadrat itu 100 sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah A plus B kuadrat. Tetap kita biarin ya A plus B nya, jangan diuraikan dulu. Lalu 100 kurangi 64 berarti A plus B kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64 atau 36. A plus B sama dengan akar 36, berarti A plus B sama dengan 6. Nah di sini A nya kan udah diketahui, kita kan mencari B nya ya teman-teman, berarti tinggal kita substitusiin lagi. Berarti A nya itu 3 ditambah B sama dengan 6, B sama dengan 6 dikurangi 3, 3. Berarti si B nya itu udah ketemu nih teman-teman, 3. Nah tinggal kita cari si E nya. E nya, B nya kita masukin itu 3 kuadrat, E kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu 9 ditambah 8 kuadrat itu 64. 9 ditambah 64 itu 73. 73 berarti E kuadrat itu 73 dan E sama dengan akar 73. Nah udah kita biarin aja, nggak usah kita ubah lagi. Jadi E nya adalah akar 73. Nah gitu teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Nah ini merupakan contoh soal yang berikutnya ya, atau kita sebut aja B. Kalau yang tadi itu kan A. Nah sebelumnya kita lihat dulu nih yang diketahuinya apa aja. Yang diketahuinya itu A nya itu 9, B nya 6, C nya belum diketahui, D nya belum diketahui, dan E nya itu 10. Nah kita cari dulu si C nya ya. Kita lihat nih di sudutnya itu di depannya ada siapa? Ada E. Berarti E kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadinya E kuadratnya itu berapa? 10 kuadrat sama dengan B kuadratnya 6 kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 10 kuadrat berapa? 100 dikurangi 6 kuadratnya berapa? 6 kuadratnya itu 36. Jadi 100 dikurangi 36 itu 64. Nah C nya itu sama dengan akar 64 atau C nya itu sama dengan 8. Nah C nya udah ketemu nih teman-teman, C nya itu 8. Berarti sekarang kita cari D nya. Kita cari D. Nah kita lihat si sudutnya. Nah di depannya itu ada D nya. Berarti D kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B plus A kuadrat. Aduh Anda salah, bentar teman-teman, kita hapus dulu. B plus A kuadrat. Nah, B kuadratnya belum diketahui, berarti B kuadrat sama dengan C kuadratnya berapa? C nya 8 kuadrat ditambah B plus A kuadrat, berarti B plus A 6 ditambah 9 dikuadratin. D kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 6 tambah 9 itu 15 dikuadratin. D kuadrat sama dengan
64 ditambah 15 kuadrat itu 225 ya teman-teman. Jadi D kuadrat sama dengan berapa nih? 289. Berarti D sama dengan akar dari 289. Maaf ya teman-teman, ini saya salah nulis, harusnya itu D sama dengan akar dari 289. Berarti D sama dengan akar dari 289 itu 17. Nah, berarti D-nya adalah 17 ya teman-teman. Nah, cukup sekian materi tentang teorema Pythagoras yang dapat saya sampaikan. Gimana nih teman-teman materinya? Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Pesan saya, kalian tetap jaga kesehatan ya, stay safe, tetap di rumah aja sampai masa pandemi ini selesai. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.